Kemarin saya turun gunung, nggak taunya turun berok. Partai saya sedang ulang tahun. Tapi kenapa 5 tahun Anies kerja itu nggak ada apa-apanya? Satu yang sangat rahasia, tapi kira-kira disensor nggak ya? Ya, oke, thank you, ketemu lagi. Nih saya kalau ngonten soal Anies sih pasti yang komen ini, oh kafir lu. Oh, apa? Buzzer RP. Yang kreatif dong. Kalau konten balasnya konten juga. Berani nggak? Ya. Hari ini ngomongin apa ya? Ngomongin Anies lagi ya sesuai dengan thumbnailnya kan. Ya. Memang jadi perdebatan yang lumayan kenceng ya. Bahwa pejabat gubernur yang menggantikan Anies di Jakarta, yaitu Pak Heru Budi, itu dikatakan sedang menghapus jejak Anies Baswedan. Masalahnya itu jejak yang mana? Kalau maksudnya itu adalah jejak hasil kerja Anies di Jakarta, ya itu sih nggak susah menghapusnya bos. Karena kalau toh tanpa dihapus, masyarakat juga udah lupa. Saking sedikitnya. Ya kerjanya sedikit minta diinget-inget ya, mana ada. Ya, saya menyoroti bagian mana yang Pak Heru Budi kerjakan sebagai pengganti Anies yang dinilai oleh, nih dari hari ini kemarin, itu dianggap sebagai menghapus jejaknya Anies. Kenceng banget beritanya. Begitu dilantik jadi pejabat gubernur, nih ya, kita ngomongin Pak Heru Budi ya, setelah Anies itu keluar dari Balai Kota Jakarta, terus kira-kira nggak berselang lama, Pak Heru Budi itu langsung mengganti sejumlah pejabat di ring 1 Balai Kota. Lalu juga diikuti dengan pergantian di Rut MRT dan juga struktur di MRT. Kenapa begitu? Apakah ini maksudnya bersih-bersih orangnya Anies? Enggak juga. Ini wajar. Kenapa wajar? Pertama, mengganti pejabat pegawai di Pemprov DKI itu sah menurut undang-undang. Undang-undangnya boleh. Yang kedua, semua kapten kesebelasan ibaratnya nih, karena masih ada aroma-aroma sepak bola, itu selalu menginginkan pasukan yang bisa istilahnya itu satu irama dalam bekerja. Nyari tim kan harus yang satu irama ya kan. Nah kan dalam waktu yang nggak panjang ini ya, kira sampai 2024 ya, masa masih ribet soal menyatukan visi dan misi gubernur dengan anak buahnya. Ntar kayak Anies dong, kebanyakan ngomong melulu. Langsung ngegas ya. Jadi sangat wajar kalau kemudian Pak Heru Budi sebagai pejabat pengganti Anies itu langsung memetakan siapa yang layak membantunya dan siapa yang layak untuk dikeluarkan dari tim supaya percepatan atau recovery Jakarta ini setelah pandemi yang penuh penyakit kemarin itu segera pulih gitu loh. Kan pandemi di Jakarta tuh nggak cuman pandemi COVID-19 menurut saya sih, tapi juga pandemi pemimpin. Nah, lalu pendukung Anies ini lantas saja menuduh ini merupakan rangkaian manuver dari pejabat gubernur Heru Budi di Jakarta. Jadi maunya gimana? Jakarta mau tetap seperti di saat Anies berkuasa. Yang katanya kecepatan Anies dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan dia dalam mengeksekusi tata kota. Jadi jejak mana yang takut dihapus oleh Pak Heru Budi nis? Kan memang jejaknya Anies di Jakarta itu minim bos. Saya malah lebih setuju istilahnya adalah Heru Budi menghapus jejak malu Anies di Jakarta. Contohnya begini, ini soal Kali Ciliwung. Kesel nih, Aniesnya kalau diajak ngomong kali itu pasti menghindar kayak ular. Jadi dulu Anies itu dikenal dengan manisnya kata-kata janji dia waktu kampanye soal naturalisasi kali. Saya istilah naturalisasi aja orang bingung. Naturalisasi itu mengembalikan ke bentuk semula, ke alam semula misalnya gitu. Sekarang kali kalau dikembalikan ke bentuk semula maksudnya gimana? Mau banyak yang BAB di pinggir kali gitu maksudnya tuh gimana nih kan nggak tahu. Istilahnya aja udah bikin pusing.
Dan itu ternyata cuma jualan saat kampanye aja. Dan herannya berhasil mengelabui 58% warga Jakarta. Karena pada kenyataannya sampai akhir jabatan barang yang namanya dinaturalisasi itu nggak kesampaian. Mungkin karena kurang basah ya. Kali segitu banyak airnya masa dianggap kurang basah apalagi. Lalu datang pejabat pengganti Anies yaitu Pak Heru Budi yang langsung ngegas menormalisasi kali. Kalau Anies kan naturalisasi. Dia nggak mau sama kayak Pak Ahok, normalisasi nggak mau. Pokoknya yang Ahok kerjakan Anies nggak mau. Lalu datanglah Pak Heru. Karena naturalisasi nggak pernah dikerjakan, cuma ngomong doang, datanglah Pak Heru. Melanjutkan program gubernur sebelumnya yaitu Pak Jokowi waktu gubernur dan Pak Ahok. Namanya menormalisasi. Salah satunya adalah Kali Ciliwung yang memang nggak diapa-apain sama Anies. Dengan kondisi sampah dan airnya yang menghitam. Sekarang lihat, Ciliwung sudah bersih dan lebih manusiawi. Bahkan sudah mulai dijadikan sarana olahraga dayung kemarin. Apakah yang seperti ini namanya menghapus jejaknya Anies? Ya jelas enggak. Karena memang Anies tidak meninggalkan jejak apa-apa di Ciliwung. Ya, lalu Anda pasti ingat ya. Salah satu solusi banjir di masa Gubernur Jokowi dan Gubernur Ahok waktu dulu itu adalah salah satunya yang urgent adalah membuat sodetan Kali Ciliwung. Sodetan. Jadi Kali Ciliwung itu kan terbukti debit airnya tuh kalau pas musim hujan itu penuh dan potensi banjir Jakarta tuh tinggi gara-gara airnya tuh kebanyakan ngalir ke Kali Ciliwung. Debit itu apa ya artinya? Airnya udah sampai melebihi daratan. Jadi daratan segini air di Ciliwung tuh bisa segini. Nah, solusi jangka panjangnya adalah air Kali Ciliwung ini dikurangi dengan cara membuat sodetan, membuat lubang berupa terowongan yang besar, bahkan katanya terbesar di dunia karena berisi pipa yang gede-gede 4 meteran pipanya, gede banget ini. Dan digunakan untuk mengalirkan air dari Kali Ciliwung ke kanal banjir timur. Ini solusi yang sangat logis mengatasi banjir Jakarta. Apakah dikerjakan di masa Anies? Enggak lah. Mana mau Anies meneruskan apa yang Ahok kerjakan. Anies lebih tertarik membuat solusi sendiri. Tahu kan solusinya apa? Yang fenomenal itu? Ya, solusinya yaitu membuat ribuan lubang tanpa guna di pinggir-pinggir jalan. Pinggir jalan yang tadinya mulus mendadak penuh lubang. Bahkan kadang ada juga yang di tengah jalan. Apakah ini solusi untuk menyerap air? Oh tentu tidak. Ini solusi untuk menyerap anggaran. Lalu datang pejabat pengganti Anies meneruskan proyek sodetan Kali Ciliwung. Bahkan sekarang proyek sodetan Kali Ciliwung itu dimanajeri, dipimpin oleh seorang ibu. Bu Farida kalau nggak salah namanya. Seorang wanita yang memang ahli soal sodet menyodet. Bayangkan 67 tenaga ahlinya Anies nggak becus soal sodetan Kali Ciliwung yang panjangnya cuma 1 kilometer lebih sedikit itu. Dan Pak Heru cukup ngasih pekerjaan itu ke 1 orang perempuan. Apakah ini menghapus jejaknya Anies? Tentu saja tidak. Anies nggak meninggalkan jejak apa-apa di sodetan Kali Ciliwung. Apanya mau dihapus? Lalu kemudian ada jalur sepeda di Jakarta. Yang ketika Anies berkuasa, wah acak-acakan ini jalurnya nih. Akhirnya bikin banyak masalah. Masalah lalu lintas. Dan kebijakan yang dibuat Anies ini lalu dirombak sana-sini oleh Anies sendiri. Bingung dia kakak Emma. Lalu datanglah pejabat pengganti Anies. Namanya Pak Heru Budi. Dan kemarin beliau menyampaikan bahwa soal jalur sepeda ini nggak akan jor-joran seperti masanya Anies. Itu pun Heru Budi tanya dulu ke komunitas yang biasa menggunakan jalur sepeda sehari-hari. Tanya dulu ke ahli transportasi. Meski banyak pengamat menyarankan, udahlah nggak usah dilanjutin lagi jalur sepeda ruwet itu. Tapi Heru Budi tetap berusaha profesional. Dia akan mengevaluasi keberadaan jalur sepeda itu tahun depan, tahun 2023. Anggarannya nggak sedikit loh buat ngecat hijau aspal itu. Jadi kalau Anda di luar Jakarta, kalau Anda masuk Jakarta, itu di sebelah kiri jalan tuh banyak yang dicat hijau. Itu katanya jalur sepeda, tapi nggak jelas sampai mana. Lalu apakah ini dianggap menghilangkan jejak Anies? Tentu saja ngawur tuduhan itu, karena Anies sendiri sepertinya juga nggak paham ini jalur sepeda mau digimanain. Saya anggap ya soal jalur sepeda yang masif dan ngawur di era Anies itu, cuma proyek keren-kerenannya Anies.
cuma proyek biar dibilang keren gitu buat Anies, buat mengambil hati kaum urban. Apakah kemudian gara-gara jalur sepeda itu Jakarta jadi bebas macet? Enggak juga, Bos. Lalu jejak mana yang dianggap dihapus oleh Pak Heru Budi? Anies enggak meninggalkan jejak soal jalur sepeda, dia meninggalkan masalah. Kalau memang ada karya Anies di Jakarta yang sampai terukir indah di hati warga Jakarta misalnya, enggak mungkin bisa dihapus jejaknya, Bos. Jadi santuy aja lah. Masalahnya adalah, ada nggak jejak Anies yang sampai terukir indah di hati warga Jakarta? Yang ada adalah jejak Anies yang terukir hitam dalam hati siapapun yang punya logika saat ini. Yaitu jejak politik identitas dan politik dendam ala Anies Baswedan di Jakarta. Kalau yang ini nggak akan mungkin bisa dihapus jejaknya oleh siapapun. Bahkan oleh Anies sendiri sebagai pelaku. Biarpun Anies mencoba mengakrab-akrabkan diri dengan kaum minoritas, masyarakat tahu itu hanya, sekali lagi, masyarakat tahu itu hanya upaya dia menghapus jejak politik identitas. Biarpun Anies senang bukan main didukung oleh partai yang terlihat nasionalis, masyarakat tahu itu hanya upaya dia menghapus jejak politik identitas. Ketika Anies nggak hafal lagu nasional, tidak bisa membedakan mana jarik dan mana batik, atau berpolitik di rumah ibadah lagi, masyarakat sangat tahu, Bos. Dan makin jelas, Anies makin nggak bisa menghapus jejak hitamnya sendiri. Jadi cukup nggak perlu, apa istilahnya ya, Anies ini nggak perlulah playing victim, seolah karya-karya besarnya di Jakarta ada yang menghapus. Yang tepat menurut saya adalah bahwa kerja-kerja besar gubernur sebelum Anies mencoba ditutupi jejaknya oleh Anies ketika jadi gubernur dengan berbagai aksi nggak ada manfaatnya, berbagai janji yang dia buat lalu dia ingkari sendiri, dan berbagai tontonan ketidakbecusan Anies mengelola daerah Jakarta. Saat ini Anies sedang berusaha menghilangkan malu atas segala kinerja buruknya saat menjadi gubernur Jakarta, menghapus dengan sebanyak mungkin membuat berita soal kampanye Anies yang ternyata dianggap nyolong start oleh Bawaslu itu. Kelihatannya alim tapi kok nyolong start maksudnya. Dan soal menghapus jejak ini, saya yakin pada hukum alam, barang siapa yang terbiasa menghapus jejak orang lain, jejaknya pun dengan sendirinya dihapus oleh orang lain. Jadi ya terima saja dengan ikhlas. Masih ingat soal pohon-pohon di Monas yang digunduli semasa Anies berkuasa? Sekarang menghijaukan Monas adalah salah satu prioritas Pak Heru Budi. Selain mengganti beberapa pucuk pimpinan di ring 1 Pemprov DKI Jakarta, Heru juga melakukan evaluasi bahkan menghentikan dan merombak program peninggalan Anies. Salah satunya adalah penghijauan kembali kawasan Monumen Nasional atau Monas. Monas akan hijau kembali, Bos. Apakah ini aksinya Heru Budi menghapus jejaknya Anies? Bukan. Ini adalah aksinya Heru Budi menjaga marwah Monas sebagai salah satu tugu kebanggaan bangsa Indonesia. Heru Budi tidak sedang menghapus jejak siapapun. Heru Budi hanya bertindak sewajarnya sebagai pejabat gubernur. Semua yang dilakukan Heru Budi hanya sampai saat ini adalah sebuah kewajaran menurut saya. Ya memang harus begitu kalau jadi gubernur. Kenapa Anies nggak melakukan itu? Ya karena Anies jadi gubernur bukan karena dia mampu, tapi karena ia ingin mengalahkan Ahok dan membalas dendam ke Pak Jokowi atas dipecatnya ia dari kursi menteri dulu itu. Apa yang dilakukan oleh pejabat Heru saat ini sebetulnya tidak ada yang menghapus jejak kerja Anies pada saat menjabat jadi gubernur. Uang kerjanya Anies juga apa? Nggak ada yang jelas kan? Yang jelas saat ini Jakarta lebih cerah dipegang oleh Heru Budi. Lalu kalau lubang-lubang di pinggir jalan itu akan ditutup dan jalanan jadi mulus lagi, pendukung Anies akan ribut menuduh Heru menghapus jejak prestasi Anies. Bukan, Mas. Ini upaya Heru untuk menutupi malunya Anies. Kurang baik apa coba? Saya Mas Jopre, aman kan?